selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG di bulan Januari tahun depan, karena hari ini hari perdagangan terakhir di tahun 2023 dan juga ada 10 saham sektor finance, bank-bank sekulaner dan bank-bank daerah. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima PNBS, keenam PNLF, ketujuh PNBN, kedelapan Penin, kesembilan Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,33% ke harga 7.280 dan transaksi sampai saat saya buat video ini di 8,5 triliun. Jadi 2 hari perdagangan minggu terakhir minggu ini, 3 hari terakhir minggu ini tuh sepi ya. Kalau nggak salah hari Rabu aja yang di atas 10 triliun, terus hari kemarin Kamis di bawah 10 triliun, hari ini 10 triliun, dan ternyata tutupannya di 7.272, berarti di markdown 8 poin. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal wajar IHSG biasa aja ya koreksinya, karena ya hari terakhir pasti sepi dan ya koreksi wajar. Kalau dilihat time frame bulanan, kita hitung bulan ini dia naik 2,7%, bulan lalu naik 4,8%, dan kalau dilihat dari volume ada peningkatan ya. Dan apakah ini akan terjadi rounding bottom? Mestinya iya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat ya, ini saya analisa dari time frame monthly ya. Jadi agak noise, tapi kelihatannya ada pola sebelumnya imported head and shoulder. Pergerakan dailynya pasti beda, tapi kita melihat jangka kira-kira setahun ke depan kira-kira kemana ya. Mestinya IHSG kalau pandangan saya, tapi ini disclaimer, belum tentu terjadi juga, belum tentu sampai minimal tahun depan tuh bisa naik ke 8.000 minimalnya loh ya. Dan kemungkinan besar kalau memang bullish habis pemilu sesuai dengan ekspektasi pasar, mungkin nanti yang jadi pemimpinnya presiden 8.600, mungkin bisa 8.800. Kita lihat aja ya. Tadi minimal itu 8.100 ya. Dan Bapak Ibu perhatikan di time frame bulanan, walaupun noise, ini kan volume meningkat nih. Ini area base. Ini dia nge-base. Jadi mestinya ya IHSG itu kecil kemungkinan kalau turun lagi dari 6.400. Kalaupun misalnya turun ya, kita tarik dengan Fibonacci retracement dari single ke swing high. Offset mungkin gak sih bisa offset kalau kondisi seperti ini? Kecil kemungkinan kalau offset, kecuali dia tiba-tiba ada crash, tiba-tiba turun dalam ya. Maksimal sih 6.000. Kalau ada crash, nggak tahu cerita apa, crash tiba-tiba market ya 6.000. 20% tuh udah dalam. Jarang-jarang dia turun 20%. Ya tahun lalu dia turun berapa persen? 2019, 2020 ini ya. 2020 aja turun 38%. Itu pun langsung naik. Tutupan bulan itu cuma 28% ya dari high-nya. Kalau ini turun 28%, 22% ya dalam 5.000 sih enggak ya. Kalau menurut saya 6.000 lah maksimal turunnya IHSG tahun depan. Tapi ini baru gambaran analisa teknikal yang belum juga pasti, tapi ancang-ancangnya kalaupun ada crash ya 6.000 itu turun 20% aja tuh udah menarik untuk saya, menurut saya loh ya, untuk IHSG tahun depan ya. Jadi seperti itu aja gambarannya. Tahun depan ada peluang ke 8.000 sampai 8.800. Berarti harus naik berapa persen tuh? 20% ya. Wah, tinggi juga ya. 8.000 lah ya. 11%, tapi 11% itu kan dia bisa naik turun. Jadi kita nggak tahu nanti tutupannya kenaikannya berapa persen ya. Tahun ini kan coba, oh tahunannya nggak ada ya. Coba 2022 Juli tahun ini nggak ada naik ya. Desembernya tutupannya di 6.850. Naiknya cuma 4%. Ya karena dia lagi ngebest. Tapi lihat 2020 kan bisa rally deh. 2021 deh, 2022 kan dia naik berapa nih? 13%. Ya segitulah. Ini kan karena dia ngebest setahun, dia ngebest bergerak di 6.480 sampai 3.200. Ya kalau ini sudah selesai setahun lebih dia ngebest dan rally, ya kenaikan berapa tadi? 8%, 9% tuh sangat mungkin. Tapi tutupannya kita nggak tahu di berapa. Tapi mungkin naik dulu 8%, habis itu ada koreksi ngebest atau seperti apa pergerakannya kan kita nggak tahu. Tapi ada peluang dia mengarah ke 8.000 sampai mungkin ya 8.800. Kalau 8.800 tuh sangat tinggi sih menurut saya kondisi sekarang, kecuali memang IHSG super bullish. Jadi terlalu tinggi menurut saya kalau ke 8.800 ya. 8.000 tuh disentuhnya, tapi nggak tahu kalau tutupannya bisa segitu tahun depan ya. Tapi segitulah ya.
untuk pergerakan, atau ya 7.700 tuh udah lumayan juga ya ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG bulan minggu depan. Ya mungkin karena ada 9 minggu turun, ya ini masih gambarannya sama. Kalau koreksi mungkin 2 support jebol 7.060. Berarti dia turun sekitar 3-4%. Ya biasa ya. Siap-siap recovery menurut saya ya. Kita lihat aja. Untuk ISG mungkin awal Januari bisa ada koreksi dulu. Kalau kondisi seperti ini menurut saya lah. Tapi kita lihat aja ya. Bagaimana, apakah di awal Januari atau di pertengahan Januari. Ya, dia swing low-nya dulu. Bagusnya memang ISG tuh buat swing low dulu. Ini udah 8 minggu naik. Dan ini rekor dari tahun April 2020. Setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, ini rekor 9 minggu terus naik. Sebelumnya dia tuh naik cuman berapa nih? 5 minggu. Habis itu kempes. 5 minggu kempes. Nah, ini belum ada turun-turunnya. Jadi, menurut saya kalau kondisi seperti ini bisa rawan koreksi ya. Pokoknya Bapak Ibu yang sudah profit pasang trend stop saham-saham yang berkorelasi dengan ISG. Gitu aja. Ya gambarannya kita lihat aja minggu depan. Apakah tiba-tiba langsung open gap down karena libur 1 hari kan? Hari Senin ya seperti itu lah. Pokoknya untuk ISG ya. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 625 menguat 0,8%. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM naik juga ya. Tutupannya di 625. Dari 600 ke 625 itu lumayan lah ya. Berapa persen tuh? Persen kan ya udah bisa bungkus dulu kan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya golden cross arah ke atas, barikat di atas juga meningkat walaupun dengan belum disertai volume, tapi bisa jadi masih naik ya. Mungkin 1 hari ISG koreksi atau 2 hari koreksi, habis itu langsung digas lagi kan bisa jadi all time high arahnya. Nah seperti itu ya untuk BJTM. Jadi BJTM kalau menurut saya lihatlah, jangan beli lagi tinggi, lagi di resisten, rawan turun dulu. Ya BJTM ini tipe-tipe saham yang cocoknya beli di support. Tunggu sabar. Kalau mau jualan ya cari profit mungkin 3-5% gitu-gitu aja ya. Ditektokin aja dulu. Belum saatnya mungkin ya. Kita lihat Januari aja nanti. Apakah dia bisa mematahkan tren downtrendnya? 630 itu tembus. Kalau dilihat dari time frame bulanan. Bulanannya doji ya Pak, tutup. Oh tutupannya sama ya, opennya 625, close-nya 625. Doji Gravestone ya, apalah namanya itu. Jadi seperti itu aja ya. Ya semoga ini menjadi swing low. Kalau ini benar swing low, mestinya di Januari udah di atas 630 pergerakannya ya. 630, 640 itulah di atas trendline downtrendnya untuk BJTM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BJBR yang ditutup di harga 1150 menguat 0,87%. Langsung saja ke teknikalnya, BJBR terus naik dari support dan tutupannya bagus di 1150, tapi kayaknya di markup ya. Coba lihat dan historinya. Oh enggak ya, tutupannya sama dengan harga saat freeze market di 1150. Jadi nggak masalah dan volume juga meningkat 3 hari. Ya oke, harusnya nih kayaknya sih saham-saham bagus ya, arahnya atas. Tapi karena melihat ISG nih ya, kalau melihat di time frame weekly-nya itu 9 minggu udah naik. Takutnya sih tiba-tiba koreksi dulu seminggu ke depan. Tapi melihat pergerakan saham bagus, masih kelihatan strong, masih kuat narik ke atas. Jadi untuk BJBR memang sekarang di area resisten. Jadi rawan profit taking juga. Kalau Selasa itu merah ISG, kemungkinan ada yang profit taking di BJBR juga ya. Karena sudah naik lumayan tuh dari 1110 naik ke 1140 tuh sekitar 3,5-4% lebih kan profitnya, bahkan ada yang mungkin 5%. Ya, itu pasti di profit taking mereka ya, karena kelihatannya kan masih belum ada konfirmasi untuk benar-benar breakout. Walaupun memang volume meningkat, MACD mulai mengarah ke atas. Tapi cukup bagus lah. Kalau dilihat dari time frame bulanannya sama aja, tapi ya cukup bagus lah ya. Walaupun volume nggak kuat, tapi ada sinyal pembalikan arah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus juga. Harusnya sih bisa rebound ya. Januari ada peluang arahnya 1300. Nggak usah jauh-jauh ya, 1250 itulah. Seperti itu aja untuk BJBR. Cuman ini saham lambat gerak. Bagi Bapak Ibu yang sabar menunggu ya silakan. Kalau saya tipe-tipe yang nggak sabaran, saya hindar biasanya. Seperti itu ya. Untuk BJBR langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di harga 1740 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya BRIS. Kondisi sekarang masih belum lah ya, tapi volume lumayan meningkat. Ada momentum juga tembus. Kalau menurut saya sih tetap ditembusnya 1800 di Januari ya. Kita lihat aja. Kalau sekarang supportnya masih tetap pakai 1600. Gagal bertahan di atas itu, Januari melorot ke bawah dulu. Bisa 1400, jauh turunnya. Jadi harus bertahan kalau mau bagus. Dan ya ini kan bola pattern flag dan dia ngebase. Ngebase-nya juga bagus, membentuk higher high, higher low. Harusnya sih tembus 1800 ya di Januari. Tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk
Breeze, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 310, terkoreksi 1,89%. Langsung saja ke trendnya Agro, saya juga masih punya barang Agro. Dan ya mungkin saya cut loss saja kalau dia melanjutkan penurunan minggu depan ya. Kalau mau bagus dia rebound. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar menunggu, bisa pakai price down ya bisa di area 286 itu. Mestinya ini kan bagus. Saya pikir hari ini tuh rebound. Saya lihat kemarin ya cukup ada buying power, cuma belum kuat. Kayaknya hari ini ya. Tadi sempat rebound dari 316 dia ke 320, tapi habis itu kempes, nggak tahu. Ya mungkin karena market juga memang nggak bergairah karena hari ini juga hari terakhir perdagangan. Jadi saham-saham rata-rata naik, habis itu kena profit taking. Contohnya Aisyah tuh sempat naik tinggi, habis itu kena profit taking. Ya, yang bagus hari ini tuh ya ada beberapa di grup juga saya infokan tuh, antrikan. Ya, hari ini beli buka di 210 ke bawah sampai 208 dan saya suruh jual dulu tadi pas sebelum market tutup di 210 dan bagusnya tutupannya di 216 ya. Jadi cuan profit 42 sampai 3,85% bagi yang beli di 210 atau 208 atau 206 tadi dapat harga terendah ya bisa profit 4%-an kan. Ya segitu. Ya. Jadi seperti itu aja. Untuk Agro, kalau kondisi seperti ini, lihat time frame bulanannya dulu. Bulanannya volumenya besar, mestinya sih serius naik ya. Ada ekor itu nggak masalah. Coba Bapak Ibu perhatikan dulunya. Dia candle hammer terbalik, yang penting volumenya serius naik nanti. Kita lihat aja minggu depan ya. Kalau koreksi harusnya nggak lebih dari 286 lah. Pejam mata aja Bapak Ibu kalau mau cut loss. Kalau saya sih gagal bertahan di atas 310, mungkin saya cut loss dulu. Nanti saya buyback mungkin di bawah 294 atau dekat support ini sekalian. Saya antrikan nanti. Kenapa nggak pakai average down? Rugi waktu saya. Nggak tahu kapan kan naiknya. Yang penting ya kalau dia turun dulu, ya nanti saya beli lagi gitu ya. Saya lebih memilih untuk stop loss aja dulu gitu ya. Untuk Agro harus rebound dia. Kalau mau bagus ya, kira-kira mampu nggak rebound setelah tutupan tahun ini ya, langsung open market tiba-tiba langsung hijau open gap up IHSG di atas kan bisa terjadi seperti itu karena asing itu masih beli big bank, masih beli saham-saham big cap ya. Minggu ini aja kalau nggak salah 2 triliun ya belinya kalau saya lihat cek RT bisnis pas sebulan ini ya. Ya tinggal lihat nanti sore gimana pergerakan asing. Kalau asingnya masih net buy, apalagi hampir 1 triliun atau di atas 600-700 miliar, bisa jadi open gap up kalau market mendukung. Amerika hijau, Eropa hijau, ya bisa. Ya seperti itu ya. Kita lihat aja untuk Agro. Agro ini sebenarnya masih menarik. Ya di atas 288 tuh masih oke. Cuman kalau beli harga atas ya kalau saya tuh biasa pertimbangkan stop loss dulu. Tapi di grup juga saya infokan kalau mau pakai average down di mana average down-nya. Ya tetap ada solusi, ada teknik lain lah. Tapi dengan resikonya sudah tahu. Ya namanya average down ya harus tahu cut loss-nya bisa lebih besar. Kalau nggak pakai stop loss, sabar menunggu. Nah, seperti itu. Ya, untuk Agro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, BBKP 80. Tapi volume meningkat. Hari ini dia membentuk higher low. Kalau saya tunggu di atas saja. Kalau momentumnya Januari breakout 85 itu kayaknya menarik. Ya, kita lihat aja nanti. BBKP di atas 85. Sekarang kalau Bapak Ibu sabar menunggu ya 76 tuh stop loss saja. Menurut saya tapi disclaimer ya. Untuk BBKP langsung saja ke selanjutnya ada PNBS yang ditutup di harga 54 sama harga penutupan hari sebelumnya. PNBS juga belum kemana-mana jadi ya sabar-sabarlah bagi Bapak Ibu yang pegang ya. Selama dia nggak kali 50 ya hold aja. Bagi yang punya dari harga bawah ini. PNBS terus membentuk higher low, tapi lebih menarik kalau PNBS sudah di atas 60. Tapi kan jauh tuh. Sekarang aja di 54. Kalau ke 60 tuh bisa dapat 11 atau 10%. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu, boleh. Stop loss-nya di mana? Ya stop loss di 50-51. Pejam mata daripada nunggu lama. Gitu ya. Untuk PNBS, bagi Bapak Ibu yang nggak tahan nunggu lama, momentumnya, ya tunggu dia menarik. Nunggu ada buying power, nunggu rame. Tunggu dia di atas 60. Menurut saya seperti itu. PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 264. Terkoreksi 0,75%. PNLF saya juga ada stop loss nih. Jebol 280 saya jual dulu. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF ya di atas 260 masih aman lah. Ada kayaknya momentum Januari bisa rebound. Coba lihat time frame bulanan dulu ya. Seperti apa sih pergerakannya. Nah ini sudah mulai melawan ya, dan Bapak Ibu perhatikan di time frame bulanan ini menurun volume jualannya dan
mantul dia dari 258 di 256. Nah itulah 256 tuh pertimbangan stop loss kalau dia gagal bertahan di atas itu. Jebol support jual aja menurut saya untuk PNLF ya. Kayaknya sih ada potensi ya, tapi ini baru sinyal, baru teknikal, belum pasti juga. Lihat aja nanti seperti apa minggu depan. Apakah ada buying power? Kalau dia bisa tembus 270, 280 sih harusnya sinyal bagus ya di Januari. Kita lihat aja untuk PNLF. Seperti itu PNLF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN, wah ini luar biasa naiknya. Ditarik naik kah? Menguat 8,52% ke harga 1210. Lo ditarik naik, cukup tinggi tarikan naiknya. 65 poin. 65, ya hampir 5% ya ditarik naik. Close di markup. Jadi ya rawan bantingan lah kalau besok ya. Seperti itu. Untuk PNBN kondisi sekarang wah breakout. Cuman ya kita lihat aja. Bertahan nggak dia di atas 1150. Ini kan dia baru breakout dan ya ini kalau benar breakout ini swing low. Pola cup and handle-nya terjadi dan dia mematahkan trend downtrendnya udah. Tapi lihat aja nanti 1150 ini tetap aja pakai. Tapi ini support minornya atau support neckline cup and handle-nya 1150 karena dia tarikannya tadi dari berapa tadi? Coba lihat dulu ya. Dari 1145 ya dari sinilah ya. Ya kita lihat 1145 tutup nggak atau bertahan nggak di atas itu. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai 1100 juga boleh. Coba antri kalau dia open market di markdown ya coba antri di 1145 ke bawah sampai 1100 saja. Ya kalau dikasih syukur tuh. Risknya kecil 1100 jual aja. Timbang paling 5% 6% lah. Tapi antri bawah ya bukan antri harga pucuk. Seperti ini. Tapi kemungkinan sih di opennya di markdown dulu ya. Karena tarikannya cukup tinggi hari ini tutupannya. Seperti itu aja untuk PNMS. Kalau ini jalan sih 1300 bisa di Januari untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 985. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. Penin lagi konsolidasi belum kemana-mana. Ini sabar-sabar aja lah. Tunggu sama analisanya. Tunggu di 1000. Tembus 1000 aja. Nggak jauh nih. 985 ke 1000 tuh cuman 15 poin. Ya tunggu dia tembus. Kalau lihat buying powernya bagus beli. Tapi kalau Bapak Ibu melihat. Wah ini kayaknya volumenya bagus nih. Saat dia membentuk candle hijau volumenya besar. Saat dia membentuk candle merah volumenya kecil. Saya mau beli di bawah aja ya. Bisa juga. Pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 960 atau 950 gitu ya. Untuk Penin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Nah Cepin mulai menarik lagi nih kayaknya ya. Coba lihat lu Cepin. Wah candlenya tapi kurang bagus ya. Perkiraan saya ditarik naik ya ternyata di situ-situ aja lagi. Penin sih di atas 474 ya. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu boleh. Coba lihat dulu time frame bulanan. Bulanannya dia naik tinggi. Dan wah ini sih dulunya resisten kuat dari 2013 berarti 10 tahun yang lalu. Ini gambaran Cepin ya tapi disclaimer ini swing low kemungkinan besar. Tapi ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Pokoknya jebol 470 timbang jual dulu aja ya gitu. Kalau benar nih swing low mestinya Januari rebound di atas 500 sudah bergerak. Kita lihat. Kalau Cepin di atas 500 bergerak sih menarik. Tapi disclaimer ya. Seperti itu Cepin langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 242 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. BNI belum kemana-mana nih. Yang sabar menunggu boleh. Teman yang gak sabaran jangan dulu ya. Nunggu dia tembus 258, 260 aja. Tapi kan jauh tuh. Ada potensi 18 poin. Ada potensi 6-7% masih profitnya. Ya kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 240 dan sabar menunggu sampai nanti ditarik. Karena kalau seperti BNI ini yang sabaran boleh beli. Karena kita nggak tahu kapan ditariknya. Tiba-tiba ditarik Bapak Ibu udah ada di dalam. Tapi sabar menunggu. Mau nggak sabar menunggu? Boleh. Kalau yang mau tipe-tipe yang momentum ya nunggu ada tarikan baru beli. Tapi resikonya juga sama. Ya seimbang aja lah. Ada risk reward, ada kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengendalikan atau menyesuaikan profil resiko Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu aja untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.